Nah, ini kita akan melihat video Sunday Punch. Saturday Punch ya. Videonya baru nih kayaknya. Lahir di Bandung. Yang 2. Sudah S3 loh, Pan. Coba. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger. Ini dia mudanya bersama kasihnya kayaknya ya. Makin sini makin pada ganteng, makin cantik ya. Fortune favors the brave. Iya. Wow, lihat ini ya. Masih. Iya. Dari 2015 langsung melejit terus ya. Star Club Amsterdam nih ya teman-teman ya. Kamu udah jalan-jalan ke luar negeri kayak apa namanya? Luar biasa. 2017 ke Paris tentunya dengan istrinya lihat bagaimana Nah, makin kesini lihat makin mudah aja kelihatannya, tampangnya lihat. Iya, benar banget. Tiap kali gua lihat speaker yang memang udah berhasil di Pro itu mukanya tuh pasti makin cerah gitu ya. 2019 tuh. Dapat London ya. MDRT. Walaupun nggak pergi teman-teman ya, tapi sama Prudensia dikasih duitnya teman-teman. Nih, gua kasih duitnya. Dan 2022 PAN promotin buat deh. Top 3 udah tahu. Dapat duitnya dari pencapaian ini sih. Double billion viewers teman-teman. Mantap. Ya dalam perjalanannya ya. Yes, sama istri tercintanya. Nice ya. Sama timnya. Iya. Makin berkembang teman-teman ya. Proud to be a part of legacy. Itulah motivasi terbesarnya. Anak-anak kita ya. To our leader Andre Gunawan dan Jakober. Satu lagi, kita nonton satu lagi langsung videonya. dua ya. Langsung dua. Lu demam setengah nih kok. Sebatangan kok, jangan dia singgung dong. Langsung kita putar satu video lagi. Speaker luar biasa. Edo merinding pencapaiannya. Merinding banget, Wow. benar. Gimana? Biasa, dingin kayaknya ya. Iya. Lagi nge-freeze. Tenang. Yes, ini adalah Akhir di podcast sederhana. yes. Yeah, just waking up in the morning and to be well. Quite honest with you, I ain't really sleep well. You ever feel like your train of thought's been derailed? That's when you press on, lean in. Half the population just waiting to see me fail. Yeah, right, you better off trying to freeze hell. Some of us do it for the females, and others do it for the retail. But I do it for the kids, life through the tower in on. Every time you fall, it's only making your chin strong. And I'll be in your corner like Mick, baby, till the end. And when you hear a song from that big lady, until the referee rings the bell, until both your eyes start to swell, until the crowd goes home. What we gon' do, y'all? Give 'em hell, turn the heads. Gonna live
Chilling for rock bottom, Loserville, nothing town. Textbook version of a kid going nowhere fast. And now I'm yelling, kiss my ass. It's gonna take a couple right hooks, a few left jabs for you to recognize you really ain't got it bad. Until the referee rings the bell. Until both your eyes start to swell. Until the crowd goes on. What we gonna do, y'all? Give 'em hell. Turn the heads. Gonna live life till we're dead. Give me scars. Give me pain. Then just say to me, say to me, say to me. There goes the fighter. There goes the fighter. Here comes the fighter. That's what you say to me, say to me, say to me. Everybody put your fists up. What we gonna do? What we gonna do? What we gonna do? What we gonna do, y'all? What we gonna do? What we gonna do? What we gonna do, y'all? What we gonna do? If you fall, pick yourself up off the floor. And when your bones can't take no more, just remember what you're here for. 'Cause I know I'm a damn sure. Give 'em hell. Turn the heads. Gonna live life till we're dead. Give me scars. Give me pain. Then just say to me, say to me, say to me. There goes the fighter. There goes the fighter. Here comes the fighter. That's what you say to me, say to me, say to me. This one's the fighter. Till the referee rings a bell. Till both your eyes start to swell. Till the crowd goes on. What we gonna do, kid? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Makan dulu teman-teman. Oh iya, sorry. Coba tes dulu suaranya. Oke. Selamat pagi. Masih kurang kedengaran suaranya. Selamat pagi. Asik banget. Thank you banget teman-teman. Udah dikasih kesempatan buat sharing bareng sama Edo. Terutama dikasih kesempatan sama Edo ya buat sharing ya. Bukan dikasih kesempatan, lu gua paksa. Ya, oke. Oke, teman-teman, di sini nggak maksud cuma ngajarin dong ya, tapi kita mau sharing apa yang kita alamin, apa yang jadi tema kita di tahun ini ya. Ya. Tahun ini karena apa? Berdasarkan apa yang kita udah tancapkan ya selama beberapa tahun ke belakang. Ya, betul banget. Dan teman-teman siap belajar hari ini? Kita pun sharing ya. Udah 2 hari berturut-turut gua ke rumah dia. Nyiapin sampai tadi pagi pun nggak ikut training, kita berdua masih nyiapin nih gitu ya. Nah, berharap semoga ini bisa jadi starting awal yang baik buat kita semua ya. Nah, sini ada slide-nya. Oke, teman-teman, temanya Legacy 2023 apa? Take off, teman-teman ya. Yang kemarin ikut camp tahu banget dong definisi take off itu buat kita apa. Betul? Gak masuk ke kamera ya? Guanya atau Arya? Oh, dua-duanya. Oh, di atas aja. Oh, gue di atas ini. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, ada yang tahu nggak Legacy berdiri tahun berapa? 2014, pas Efron lahir ya kalau nggak salah ya. Jaden juga lahir, anaknya Koare 2015 ya? Iya. Oh iya. Nah, gue ingat jadi 2014 pas pertama kali pindahan ke sana, nggak kerasa ternyata udah 8 tahun setelah Legacy berdiri teman-teman ya. Apalagi buat yang ngikutin dari awal dan yang bergabung di tengah, itu pasti kerasa banget. Ada ups and down-nya, betul nggak? Nah, tapi gue merasa ya, entah kenapa di 2022 kemarin, kayaknya semakin lama, semakin tahun tambah baik. Apalagi waktu 2020, hampir semua dari kita di reset, betul? 2020 di reset, 2021 belajar, ngalamin kenaikan, 2022 ngalamin kenaikan lagi. Buat gua 2022 signifikan, seru banget lah teman-teman. Beberapa dari teman juga pasti ngalamin dong ya. Nggak hanya dari sisi API, tapi buat diri kitanya pun pasti banyak yang ngalamin pertumbuhan, bener nggak? Ya. Nah, so gua pikir 7 tahun, 8 tahun pertama tuh Legacy ibarat kata ya, kalau ngomongin take off ya, lagi ngebangun airportnya, ngebangun landasannya,
pesan pesawatnya nih ya, terus manggilin orang-orang, ya pintu gate 1 telah dibuka, oke jangan ada yang telat ya, teman-teman udah pada masuk ya, dan here we are, kita ada di satu pesawat sekarang, lagi digas, lagi mencoba, dan kayaknya udah hampir menuju ke kecepatan yang aman untuk take off ya, Ko Arya. Ya, kita udah mulai, kita rasa selama 7 tahun ini udah menancapkan ya, udah bangun segalanya ya, untuk siap kecepatannya udah pas banget nih buat kita mau terbang. Ya, dan tema take off ini kita yang ngobrol ya dari Densus ya. Dan akhirnya Legacy memutuskan 2022 dan 2023 untuk kita bisa take off, teman-teman. Nah, tahukah Anda, pasti beberapa tahu nih karena ini di camp ada. Nah, tapi buat yang belum tahu, pada saat udah fasten your seat belt ya, udah pakai seat beltnya kita, terus udah berdoa, istri gue selalu kalau naik pesawat, saya doa dulu ya, terus gue doa, ikat pinggang udah dikencengin, terus tiba-tiba langsung kenceng kan mundur gitu tuh ya. Nah itu tuh ada satu kode yang selalu sama pilot itu dipencet. Dipencet ya, apa dibicarain sih gue nggak tahu. Pokoknya ada satu kode yang sangat penting lah ya. Nah, boleh di next, Laisa. Ya, kodenya adalah ini nih. Mana? Oh nggak keluar. Oke, V1. Keluar di situ tuh. Oh iya ada benar ya. Oke, kode, jadi nggak usah ke atas lagi. Kodenya V1. Ya, V1 itu kodenya apa? Artinya next lagi, Laisa. Oh ini ada di sini ternyata. Bukannya bilang lu. Ya. V1 adalah kecepatan maksimal untuk bisa memutuskan melanjutkan tinggal landas atau abort membatalkan. Dan biasanya kalau membatalkan biasanya ada keadaan darurat ya. Keadaan darurat ya. Dan biasanya efek atau konsekuensi kalau dibatalin tuh bisa terjadi kecelakaan. Iya. Ya, jadi istilahnya no turning back, sekali udah dipencet, sekali udah di tombolnya udah disiapin ya, itu no turning back, teman-teman. Sama kayak kita di 2023 Januari ini. Nah, teman-teman ngomongin soal V1. Gue pengen nanya sama Ko Arya nih ya. Ko Arya, kan 2022 tahun lalu teman-teman tadi lihat ya, mempromosikan bisa ngajakin orang bertumbuh di bisnis ini, ada Ko David, ada GG ya. Terus ada beliau timnya juga, ada Rian juga, ada Ko Beca, ada Handianto ya. Seru banget teman-teman. Star Club Leader dapat, event dari produser pun dia dapat. Semuanya di sapu bersih teman-teman. Ya, banyak orang kita kan ngelihatnya 2022-nya seru nih. Ya, menurut teman-teman di sini 2021 dan 2020-nya Ko Arya gimana menurut teman-teman semua? Bagus banget ya. Terima kasih Ko Andre. Thank you. Nah, tapi itu yang orang lihat. Nah, teman-teman mau tahu ceritanya? Nah, jadi ada satu gambar ini. Nah, ini adalah 2021 dan 2022 Ko Arya ya. Yeah. Nah, ceritain dong tentang grafik ini. Lo kan pinter bisa lihat grafik ya. Nyepet nih. Gua sempat bisa beberapa tahun yang lalu, sekarang udah gue lupain cek grafik. Ya, oke, teman-teman, thank you Dok. Ya, buat ceritain namanya 2022, amazing banget ya, seneng banget tahun 2022 ya, enjoy ya, semua kita legacy, terutama gua pribadi, terima kasih buat Tuhan ya, buat Tuhan Yesus, terima kasih banget. Tapi kalau tadi dibilang, wah landasannya ya, 7 tahun menancapkan ya, bareng-bareng di legacy. Bagaimana dengan tahun 2020, 2021? Wah, orang udah prepare ya. Wah, ya serunya 2020, 2021 adalah, kata Ko Andre bilang, bagus banget ya, bagus banget. Kenapa? Karena terus terang teman-teman, 2020 kita sama-sama ngalamin pandemi ya. Jadi nggak ada satupun di antara kita yang tidak mengalami pandemi. Nah, apakah pandemi itu berefek nggak buat seorang Arya? Berefek banget teman-teman ya. Bahkan teman-teman ya, bukan ngomong soal pencapaiannya, tapi habitnya teman-teman. Oke, mentalnya. Kalau teman-teman tadi lihat dari tahun 2010, 10 tahun saya nggak pernah namanya pencapaian teman-teman. Oke, 10 tahun saya bangun habitnya. Kalau pencapaian itu cuman dampaknya aja teman-teman. Tapi gue prosesnya terus gue lakuin, tapi cukup setahun aja. Oke, semuanya nggak bersisa teman-teman. Bukan masih ada sisa pencapaiannya, tapi habis nggak ada pencapaian. Ya, kenapa sih kok bisa gitu ya? 2020, 2021 ya Do ya, bukan hal yang gampang buat gua, karena ya pastinya adalah karena gua nggak mau belajar buat berubah. Ya, gua udah terlalu nyaman ya, karena kondisi itu kadang-kadang kita itu nggak bisa, kita pesan sesuatu nggak bisa sesuai ya. Kadang kondisi itu berbeda dengan apa yang kita ekspektasi, tapi lagi saat itu tahun 2020 gue itu mulai merasa satu ya, secara nggak sadar gue nyaman di atas ketidaknyamanan teman-teman ya.
Gue nggak tahu kalau teman-teman semua gimana, tapi gue rasa lagi itu kenapa dibilang nyaman di atas ketidaknyamanan. 2020 nggak ada hal yang menurut gue lakukan lebih. Ya kenapa? Di mana orang lain banyak PHK, ya banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya. Tapi kita tahu sama tahu bukan rahasia lagi di bisnis insurance ini kita, woi ya apalagi pencapaian 2019 adalah pencapaian paling tertinggi yang gue punya ya. PCC, Startup Leader, wah ya. Udah gitu selama 10 tahun gue nggak pernah tahu Prudential itu kasih berapa kalau tiap kita jalan-jalan. Nggak pernah ada yang tahu. Tapi semua di Prudential baru tahu ya. Tahun 2020 kita cash out berapa sekali perjalanan buat dikasih sama Prudential. Orang lagi susah, lagi PHK, kita malah dikasih ratusan juta, betul nggak? Gitu kan? Wah ya lagi itu, wih ya kayaknya gue bilang saat itu ini bisnis luar biasa, gue bilangnya. Orang lagi di PHK ya kita malah wah ya jadi oke banget. Tapi sayangnya apakah ada nggak leader-leader yang ngingetin bahwa hati-hati jangan terlena ya. Ayo terus ya ngingetin bahwa tahu itu membuat kita nyaman, tapi yuk kita jangan sampai jadi terlena. Tetap lakuin prosesnya. Gua tahu nggak hal itu dok? Tahu, gua tahu banget. Sekali nggak dikasih tahunya berkali-kali. Tapi apa yang Arya lakukan? Ya, gua mulai ada pembenaran. Bukan kebenaran ya, tapi pembenarannya. Pembenarannya apa? Nah, gua catat ya. Kenapa? Karena 2022 recovery ya. Biasanya apa yang nggak enak dilewatin, gue susah buat ingetnya. Gue ingetnya senang-senangnya aja. Tapi gue berusaha buat ingetin apa ya, nggak gampang ya waktu saat-saat itu. Tapi apa sih pembenaran yang gue lakuin lah gitu ya. Pertama, mulai secara nggak sadar gue nyaman di atas kenyamanannya gue. Ya. Dan apa sih pembenarannya? Ya, gue bilang ya sama diri sendiri. Gue kayak gini gue tetap berdoa kok. Oke, gue tetap berdoa ya di kondisi pandemi ini. Gue juga tetap bersyukur dan gue punya keyakinan Tuhan pasti buka jalan kok. Tuhan pasti tolong kok. Pasti. Gue lagi itu ada, tapi gue pikir itu pembenarannya ya, bahwa itu pembenaran ya. Bukan kebenarannya kalau gue nggak melakukan actionnya teman-teman. Ya, gue berdoa, tapi gue nggak ngelakuin sesuatu. Gue bersyukur, tapi juga gue nggak ngelakuin apapun. Dibandingkan apa? Dibandingkan tahun sebelumnya teman-teman. Dan gue ngerasa lagi itu nyaman banget. Mungkin gue cerita cuma ke beberapa orang, terakhir gue ke Edo aja lagi di rumah gue baru tahu, gitu kok serius. Iya, gue gitu banget teman-teman. Jadi teman-teman yang Coach Jeffrey bilang benar banget ya. Bahwa untuk sesuatu yang bagus itu, yang baik itu perlu dibangun. Tapi untuk yang nggak bagus, ya, untuk kehancuran, itu cukup diem aja. Nggak usah ngelakuin yang jelek, ya, nggak usah. Diem aja. Lama-lama lu hancur. Ya. Lu bayangin, 10 tahun nggak mudah buat gua buat tetap punya pencapaian terus konsisten. Tapi cukup aja setahun. Ya. 2020 hancur semuanya. Sampai kapan? Sampai 2021. Ya. 2020, kenapa gue bilang nyaman atas ketidaknyamanan itu ya? Karena nggak ngerjain tapi masih tetap dapat duitnya. Oke. Tahun 2021 mulai ada efeknya. Kenapa mulai ada efeknya? Alarm gue bunyi. Ya. Alarm di rumah gue itu alarm yang paling bagus, yang paling gue punya. Ya. Teman-teman juga gue yakin alarm ini punya, cuman nggak pernah sadar aja. Kalau gue lagi itu ada alarm yang terbaik adalah istri saya sendiri. Ya, terima kasih buat Siska, teman-teman. Gue ingat banget tahun 2021 ini yang gue cerita, dan Edo juga kaget serius tuh kayak gitu kok kemarin ya di rumah. Ya 2021 gue serius, kan tadi 2020 nyaman ya, dan gue berusaha mencari sesuatu yang membuat gue itu bermanfaat ya. Ada di satu momen gue itu nggak konsen lagi sama Prudential, cuman training ikut di komunitas nggak, gue ikut ya. Gue hadir tapi hatinya nggak di situ teman-teman. Gue hatinya nggak di situ, gue ikut training ya. Kenapa? Karena gue ngerasa, aduh ya, mulai namanya habit ya, value ya, prosesnya gue pengen yang instan ya, gue pengen yang cepat. Karena di zaman pandemi gini, gue punya alasan adalah karena gue 10 tahun yang lalu sering bisa keluar rumah, ketemu orang. Di saat ini gue nggak bisa. Ya. Ada cara nggak? Ada. Cuma masalahnya gue mau berubah nggak? Belum mau. Nah, lagi waktu belum mau itu ada di satu momen, gue inget di kamar bawah ya, gue nggak perlu cerita ngapain, tapi banyak laptop, handphone, dan tab depan gua semua, dan kayak grafik beginilah. Victor kenapa paling keras lagi? Banyak lah. Wah, sampai mandi pun gua takut kayak jaga lilitnya. Bareng istri gua. Tapi di satu sisi, waktu di situ istri gua ngeliat gua ya, dan bilang, "Say, jalanin lagi dong Prudentialnya." Nah, selama 10 tahun gua nggak pernah ngomong soal Prudential ke istri gua kayak begini. Nantilah Say, Prudential mah nggak akan gua tinggalin, tenang aja, tapi nggak akan gua jalanin dulu. Gak pernah teman-teman selama 10 tahun gue ngomong kayak begitu. Istri gue itu melihat, wah berapi-api banget ya.
kayaknya passion banget buat gue jalanin di bisnis ini, tapi ya at that moment gue cuma bilang sama istri gue, nantilah saya, tenang aja saya, gue gak akan tinggal di Prudential kok, Prudential itu keluarganya gue, tapi mungkin saat ini belum dulu, nanti aja ya. Gue ngeliat ini depan ini kayaknya cepat banget, gue bilangnya, wah oke banget, dan gue lagi tuh ngerasa hal itu hal yang bisa membantu gue di saat itu, ya, untuk melakukan habitnya gue lagi ya menjadi manfaat buat di keluarga. Nah, di situ gimana responnya Siska? Saya bilang, saya minimal lu kejar lagi lah pencapaian dulu. Terakhir lu PCC, ya minimal startup lagi lah. Mulai list down lagi. Istri gue bilang list down lagi. Gue berusaha buat ambil kertas, buat list down siapa lagi. Tapi serius teman-teman, gue bilang sama si Siska, nantilah. Gue blank, betul gue blank. Gue nggak tahu ya. Yang gue ingat cuma grafik-grafik doang dengan harga-harga. Ya, damn, ya gue bilang lagi gitu ya. So-soan pisan ya. Nah, lagi itu gue ingat bilang, saya nanti aja. Di situ istri gue sedih banget ya. Tapi gimana reaksi Arya? Ya cuek. Gue ingat itu 3 bulan terakhir dong. Nah, di saat itu ya tahun 2021 akhir mau ke 2022, mulai nggak gue ngerasa ada yang nggak benar. Gue mulai merasa. Kenapa? Tentu yang namanya value ditanamkan ya, ataupun sesuatu yang hikmat yang ditanamkan ya. Kadang-kadang kita suka ini ya, mendina ya. Gue tahu sih ada yang nggak benar dengan diri gue ya. Ada yang ngomong melalui istri gue, di hati gue ada yang ngomong, tapi gue selalu menyangkal, ya jelas, nanti aja. Kebetulan, kebenarannya ya, ada Coach Jeffrey ya, lagi itu datang ya, Coach Jeffrey datang, nah gue lagi itu, karena gue tahu Coach Jeffrey itu sangat membantu dalam hidupnya gue, ya udah kita ikutan bareng sama Siska. Nah momen yang terakhir adalah waktu sebelum 2022, gue datang sama Coach Jeffrey dengan Siska, konseling, ingat di bawah, tadinya konselingnya kan bukan tentang hal yang lain ya, tapi Coach Jeffrey pertanyaan pertama adalah, Arya gimana tahun kemarin? Gua bilang sama Coach Jeff, wah ini gue bilang ya, bersyukur Coach Jeff, belum pernah kena COVID, gue bilangnya masih sehat ya. Dan gue bersyukur juga masih ada bisnis Prudential dong. Waktu itu masih ada bisnis Prudential, masih ada. Dan gue ya Coach Jeff, tahun 2020 nggak bagus, 2021 ada peningkatan lah. Apa peningkatannya? Peningkatannya meskipun gue nggak ada, tapi gue mempromosikan lah ya. Ada Beca menjadi seorang agency director, gue bilang ya, ada Rian yang menjadi startup London ya, bahkan lagi itu gue 2 bulan di Bali, Coach Jeffrey ya, 2 bulan di Bali yang gue nggak ngelakuin apa-apa, tapi bisnis gue tetap running ya. Kenapa? Mereka nggak tergantung gue, mereka punya kemandirian, tetap mencapai tujuannya. Ya bersyukur. Kalau Arya sendiri gimana? Seru Coach Jeff, gue bilangnya. Nah, gimana Arya? Kenapa kok pengen tahu? Dia bilang. Dari 2010 sampai 2019 itu terakhir sama 10 tahun ya. Tiba-tiba ya seorang Arya itu bisa namanya nggak punya pencapaian sama sekali. Itu kenapa Arya ya? Boleh nggak Coach Jeffrey tahu? Ya saya bilang, kok pandemi saya sudah keluar kok bilang. Jadi aduh kayaknya adanya sulit banget ya untuk gua keluar, gua bilang. Oh, terus Coach Jeff bilang, nah Arya dia bilang, kalau boleh tahu kan tadi Arya bilang ini bersyukur ya. Arya itu bersyukur dengan bisnis di Prudential. Kalau Tuhan tanya sama Arya, apa buktinya bahwa Arya itu bersyukur dengan adanya bisnis Prudential buat hidupnya Arya? Waduh ya gue tanya gitu ya. Kalau teman-teman saya tanya ya, siapa yang di sini bersyukur atas kesehatannya? Boleh angkat tangan? Oke, turunin tangannya. Siapa di sini yang bersyukur punya bisnis Prudential dalam hidupnya? Oke. Sekarang kalau saya mau tanya sama teman-teman, sama persis kok Jeffrey tanya sama gue. Satu, kalau lu bersyukur dengan namanya kesehatan, bersyukur dengan kesehatan ya. Kalau Tuhan tanya, bukti apa yang lu orang kasih sama Tuhan bahwa lu bersyukur atas kesehatan lu? Olahraga. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Sepeda, betul, olahraga. Betul. Fitness sama Kotoni ya lu kan? Oh iya, mulai. Betul Kotoni. Ya. Pinter ya, maksudnya apa yang lu syukurin dengan lu sehat, kan bukan berarti kalau sehat dengan gua kayaknya nggak berolahraga, ya nggak sih? Dan Coach Jeffrey tanya, Arya bersyukur dengan bisnis Prudential. Kalau bersyukur, bukti apa yang Arya perlu berikan sama Tuhan dan diri Arya sendiri? Kalau lu punya bisnis Prudential itu lu bersyukur, apa buktinya? Ya, kalau sekarang saya mau tanya sama teman-teman ya, kalau ini pertanyaan ini bisa mengubah gua ya, gua harapannya adalah bisa mengubah teman-teman juga. Kalau teman-teman dibilang tadi angkatan banyak banget ya. Bersyukur punya bisnis Prudential di hidupnya gua. Pertanyaan gua adalah, apa yang teman-teman lakukan? Bukti apa kalau teman-teman bersyukur punya bisnis Prudential yang Tuhan kasih? Apakah dengan malas-malasan? Ya. Apa dengan tidur-tiduran? Ya. Karena apa?
perlu bukti. Kita itu bersyukur itu udah jadi latah, teman-teman. Latah. Bersyukur apa? Kesehatan, bersyukur punya kerjaan, bersyukur punya pasangan, bersyukur punya anak. Pertanyaannya, bukti apa yang teman-teman kasih? Syukur apa? Buktinya apa tuh? Gue bersyukur, buktinya apa sih? Buktinya apa sih? Kebanyakan dari kita itu adalah latah ngomong bersyukur, tapi tidak pernah membuktikan. Makanya nggak pernah terjadi perubahan. Oke? Itu. Jadi habis ditanya itu momen banget dong buat lu mikir ya. Oh iya, lagi itu soalnya lagi waktu Coach Jeffrey tanya, yang nangis Siska soalnya, bukan gua. Siska nangis. Karena Siska tahu tidak terbukti. Aduh, Ya, itu gua ada orang yang nyadarin lu dong. Yes. Nyadarin lu, betul nggak? Nah, Apakah setelah lu sadar itu langsung lu berubah di 2022? oke. Setelah rasa syukur nih ya, gua masih ingat ya. Waktu gua ngucapin rasa syukur ya, oh ya, nggak apa? Buktinya mana? Akhirnya gue bilang, iya ya, dalam hati gue, bener juga ya, buktinya apa ya? Kalau gue review kemarin, gue bilang bersyukur Coach Jeffrey 2021 ya, tapi ngapain? Gue, ya tahu sendiri ya, tidur di rumah, ya mau buka Zoom juga males, ya udahlah, cari pembenarannya. Itu jadi nangis lagi, itu gimana? Saling menyayangi. Coach Jeffrey cuma tanya, Arya mau berubah enggak? Arya mau berubah enggak? Pertanyaan mulai dari mau atau enggak? Oke, dan gue bilang mau kok Jeff ya, mau kenapa? Kenapa mau? Gue tahu ada hal yang nggak benar do ya. Ada yang nggak benar dan gue lihat istri gue kalau udah nangis ya gara-gara kelihatan kelakuan gue udah pasti nggak benar gue ya. Pasti nggak benar ya. Dan Coach Jeff bilang apa yang lu ingat ya? Ini gue ingat dari Kasam juga, ingat dari Coach Jeffrey. Mulai dari apa yang lu mau? Apa yang lu mau? Gue bilang kok gue itu mau bertumbuh dari sisi ini gue bilang berpartnership mengembangkan timnya gue. Kenapa Arya mau mengembangkan tim? Kok lagi itu saya dikasih momen sama Tuhan 2 bulan di Bali. 2 bulan di Bali ya. 2 bulan itu pengennya 2 minggu teman-teman. Tapi kadang-kadang kita maksudnya pengen liburan. Tahu-tahu kondisinya nggak sesuai. Tahu-tahu kena COVID anak saya itu dan akhirnya nggak bisa terbang ke Bandung. Yang akhirnya harus stay 2 bulan. Kebayang nggak? Kalau gua kerja atau gua usaha buka toko, ya nggak sih, gitu ya. Mungkin antara dipecat, ya nggak sih, atau usahanya nggak jalan, ya nggak sih. Tapi 2 bulan di sana, apakah membuat tim gua nggak mengejar tujuannya dia? Enggak. Rian bukan berarti gua di Bali, NN gua nggak ngerjain apa-apa, bukan nggak berarti Rian nggak startup kejar, nggak bukan berarti becak juga nggak kejar promosi adik. Tapi mereka running dengan sendirinya. Gue kebayang kalau tim gua gede ya, tim gue aja belum gede nih. Kalau gede ya kebayang. Ada satu leader besar namanya Gencar, sama juga dia 3 bulan. Bedanya gua di villa yang 600.000, yang situ villanya jutaan. Bedanya Dia bintang 5 ya. Iya. Aduh ya, gue cari villa diskonan dari 6 juta jadi 600.000 ya. Nah, udah gue ngeliat tuh, wah Coach gue pengen banget sama ini. Ya, oke. Kalau gitu apa yang ada? Nah, ini teman-teman, jangan sampai ada di diri kita ya, dibilang bahwa gue mau, ya, oke, mau apa? Bangun bisnis ya. Tahu nggak caranya bangun bisnis? Tahu, ya. Berpartnership, ya. Arya tahu nggak cara? Aduh, tapi kok nggak tahu kemana lagi? Nah, itu kan pertanyaan paling sering ya. Mau selling juga kemana? Mau rekrut juga kemana? Kok ya saya nggak ada marketnya? Coach Jeffrey cuma bilang, apa yang menurut Arya, apa yang Arya tahu dulu ya, apa Arya yang tahu buat support buat mengembangkan tim. Nah, lagi itu kan ada prevention, ada kok prevention. Nah, lagi waktu tahun kemarin ya, tapi kok prevention saya belum tahu, nggak tahu gimana nanti ke depannya. Coach Jeffrey cuma bilang, mulailah dengan apa yang kamu punya, bukan mulai dengan apa yang kamu nggak punya. Orang itu membuat nggak jalan-jalan karena selalu melihat apa yang orang lain punya dan gue nggak punya, makanya nggak jalan-jalan. Oke, selalu membandingkan, nggak fair ya. Apa yang kita nggak punya, orang yang punya, nah itu yang dibandingin. Coach Jeffrey cuma bilang, lakuin itu, dan ikut pusarannya lah gitu ya. Coach Jeffrey bilang bahwa Arya ada di legacy, ikut pusaran. Nah, gue bersyukurnya terakhir, gue mau bilang bahwa gue bersyukur tetap ada di, gue hilang ya, meskipun gue lost, tapi gue tetap di legacy. Legacy adalah gambar besarnya. Gue punya namanya Densus, orang-orang yang Xiaomi 5 best friend lo ya. Nah, gue ada di Densus. Nah, salah satunya gue lihat adalah Edo sama Glenn. Boleh kasih ya props buat Edo sama Glenn, teman-teman. Gue lihat tahun 2022 itu wah udah lari kenceng ya. Nah, teksturnya ini adalah bisnis tiru-meniru ya. Gue lihat apa yang dia lakukan. Tapi bedanya mungkin bahwa Edo dengan Glenn udah lakuin sebelumnya. Waktu gue nyaman, ya mereka berusaha membuat diri dia tidak nyaman, gitu, buat bertumbuh. Dan gue orang bilang, aduh, tapi kan Edo Glenn udah ngelakuin 1 tahun 2 tahun yang lalu ya.
Never too late, teman-teman. Lu lakuin sekarang. Bedanya mungkin nanti hasilnya kita nggak ada yang pernah tahu ya, tapi lakuin dulu. Nah, ketika gue lihat hal itu, nah inilah yang mengubah gue. Boleh di klik satu lagi. Nah, teman-teman, gue mau kasih real nyatanya ya. Gue mau cerita intinya. Teman-teman lihat di 2021, setahun gue itu adalah direct 293 juta, teman-teman. Parah ya. Kalau teman-teman lihat 2021 ya, 2020 lebih parah lagi, teman-teman. Tapi bisa pun tutup 2022 belum bagus-bagus amat ya. Gua nggak membandingkan dengan orang lain, tapi gua membandingkan dengan versinya diri gue yang dulu ya. Bisa 1,39 M, mungkin gua itu kenaikannya 476%-an lah. Oke. Kenapa ya? Kenapa? Nah, kalau teman-teman lihat kan ini ya. Teman-teman kalau lihat gua cuma mau teman-teman lihat jangan bawahnya, tapi lihat 90 hari di depan. Januari, Februari, Maret berapa? 10, 31, 58. Lu bayangin. Lu udah punya kemauan, lu udah punya niat, gua berdoa, ya tapi hasilnya belum ada terus, teman-teman. Benar? Januari gua udah mulai untuk Coach Jeffrey nggak? Udah berdoa, wah iya Tuhan tolong, aduh istri gua nangis, gua mau berbuat sesuatu, gua lakuin Proof Venture, 6 jam gua nongkrong, 10 orang nggak datang, ya. Gua lihat sama Kodiki, gua mulai ke kantor, ya, buat Kodiki, tenang ya, gua udah 239 edan. 3 bulan terakhir ya dari 3 bulan di awal gua nggak benar-benar tetap melakukan meskipun hasil belum ada. Itu faith kan? Tapi gue percaya gue akan berhasil itu. Tapi kan gue lakukan. Makanya kenapa 90 hari pertama itu menentukan. Makanya tadi gue tanya, Fahri abis ketemu Coach Jeffrey ditanya, lo mau berubah nggak? Iya. Apakah langsung hasilnya ada? Enggak. Apakah masalahnya langsung selesai? Enggak, tetap ada. Cuman kesiapan Ko Arya buat menghadapi untuk kedepannya tuh lebih firm gitu ya, Ko ya. Banget. Jadi kalau gue cuma cerita tapi nggak ada buktinya, teman-teman, ini bukti yang pas 3 bulan. Teman-teman bisa bayangin deg-degan nggak? Itu benernya nggak bukti? Tuhan teh bener ada nggak ya? Tapi ketika lagi waktu ingat, setiap kali gue ada down nggak? Wah teman-teman ada down banget. Januari down ada, Februari down ada, Maret ada. Tapi waktu ketika down, inilah yang menguatkan gue. Bahwa Coach Jeffrey bilang Arya ya. Bentuk syukurnya Arya adalah rajin. So rajin itu adalah bentuknya syukur Arya sama Tuhan. Gua nggak tahu meaningsnya teman-teman apa ya, tapi rajin buat Arya itu adalah meaningsnya bukti gua bersyukur sama Tuhan. Setiap kali down, gua tetap ngelakuin meskipun hasilnya belum ada karena gua pengen membuktikan bahwa gua bersyukur sama Tuhan. Gua punya bisnis ini. Oke, tapi jangan tanya begitu udah 3 bulan, gua pengen cuma sebulan 100. Dari Januari udah sebulan pengen 100 juta ya nggak sih? Nggak ada. Tapi kalau teman pukul rata 100 lebih, 120 ya? Iya teman-teman. Itu gue bersyukurnya. Tapi yang gue lebih pengen tahunya teman-teman ya. Kalau ini sebelum pengen tahunya adalah waktu gue ngelakuin ini ya, gue pengen tahu nih ya. Kalau ini kan gue berdasarkan apa yang gue lihat Edo ya lakuin lagi itu sebelumnya. Gue ngeliat wah Edo udah sadar duluan nih ya, udah sadar duluan dan dia udah ngelakuin duluan. Ya. Sebelum gue lakuin adalah gue 2022 ya, gue lakuin 2021. Edo lakuin, gua enggak. 2020, Edo lakuin, gua enggak. Oke, gua pengen tahu ya sih sama Edo, nggak sih? Apa yang lu buat berpikir bahwa 2020, 2021 itu, kalau lu udah melakukan lebih dulu, kesadarannya udah datang lebih dulu, ya. Mungkin daripada gua sendiri. Bahkan gua boleh tahu ya. Sorry ya. Gua karena ini keluarga sendiri, gua ngomong. Bahkan lebih daripada kita, teman-teman. Hasilnya pun terbukti ya. Tahun kemarin ya sih, tahun sebelumnya Edo itu menurut gue sama Glenn ya bagus ya. Karena dia udah punya kesadaran lebih dulu. Karena dia udah punya tindakan yang lebih dulu dilakukan. Nah, Edo boleh ceritain nggak? Nah, gue itu ceritain karena waktu itu berpikir lebih kerasnya saat ada pandemi. Ya, hari ini kita ceritain lagi. Jangan sampai ada kejadian dulu baru teman-teman mikir keras kayak kita. Bener nggak ya? That's why kita share. Bukan ilmu yang canggih gimana, enggak. Cara jualan teman-teman tahu, cara rekrut teman-teman tahu. Iya. Kita itu enggak kekurangan ilmu, enggak. Ya. Kita kekurangan keberanian buat melakukannya aja sebenarnya. Ya. Tapi anyway dari 2020 waktu dia bilang sadar ya, gue tuh 3 bulan dalam rumah, tambah 3 bulan sebelumnya karena ngelahirin anak kedua. Tapi tetap ngelakuin. Kenapa? Karena buat kita yang cukup udah lama, itu sebenarnya punya pola kerjanya. Nah, kemarin di camp diceritain tentang pola pikir yang diturunkan menjadi pola kerja, diperkuat sama pola belajarnya, lalu menjadi sebuah
behavior atau perilaku, udah menjadi habit. Basically kuncinya ada di sini, teman-teman. Sebenarnya ada di sini, ya. Pola kerja yang benar dihasilkan dari mikirnya benar. Ya. Ya, waktu itu gua ngerasa ya, pola pikirnya kan di Legacy itu kita diajarin bahwa kita bekerja karena memang kita punya potensi, ya. Jadi waktu 3 bulan diam di rumah, itu tuh ini gue useless amat tuh jadi orang gitu ya. Pagi-pagi ngajak anak berjemur depan rumah, masuk ke rumah main, ngurus anak yang baby, makan, mandi, tidur, gitu tiap hari. Ya sampai akhirnya sadar, and then akhirnya ternyata pola kerja gue selama bertahun-tahun before 2020, gitu-gitu aja. Ternyata nggak tambah kuat. Tapi dengan adanya pandemi, pola belajar gue diperkuat. Gue belajar baca buku, oke, sama Ivan, sama Sansan, gue ke-trigger banget sama mereka, baca bukunya ya. Sampai akhirnya behaviornya balik lagi bahkan diperkuat, teman-teman. Sebenarnya kuncinya cuma itu doang, Arya. Nah, tapi ngomongin tentang ngebangun bisnisnya, akhirnya gue nggak klik banget tentang setuju, kita yuk ngebangun bisnisnya kita. Nah, teman-teman saya pengen kasih juga definisi yang baru buat kita. Buat gue, sekarang kalau ngobrol sama orang, gue nggak bilang rekrut, gue bilangnya berbagi peluang. Ya. Jadi gue kasih makna yang baru. Ya. Dan gue partnership, kemarin bilang partnership itu apa? Berpartner bersama ship-nya Legacy. Glenn ini mikir dari mana nih si Glenn ya? Ship domba. Tapi ngobrolnya senang. Tadi malam udah gue coba ya. Gue tadi malam jam 8 malam sama Ica menceritakan peluang bisnis Prudential jam 8 malam. Gue datang, dia lagi meeting, setengah 9 baru ngobrol aja ya. Jam 10 kurang 15 kita baru pulang berdua gitu ya. Paginya gue habis pulang pergi dari Jakarta, dan gue tetap melakukan itu. Kenapa? Karena punya pola pikir, pola kerja, pola belajarnya ada, behaviornya jadi muncul jadinya. Ya, gue tambahin makna tadi ya, berbagi peluang dan partnership, teman-teman. Nah, terus apa? Kalau ditanya nih, semua dari kita, ya, gue kasih gambarin ini. Kok nggak keluar? Mencetnya kemana ya? Siapa yang teman-teman di sini join ada di Legacy, di Prudential, dan tahu kalau ngebangun bisnisnya adalah dengan cara berbagi peluang bisnisnya? Semua? Ada yang nggak angkat tangan nggak? Semua tahu, teman-teman? Ya. Ini yang gue lakukan juga. I know what to do, but I don't do what I know. Nah, apa, Bung Men? Oh ya, I don't do what I know. Nah, seringkali buat gua ya, dulu waktu gua join ke Prudential, nih orang nih BU banget nih, butuh uang. Jadi join Prudential bener-bener tujuan utamanya hanya uang. Sedangkan sekarang kita diajarin banyak hal yang baru dong, betul ya. Nah, jadi waktu itu gua pernah berpikir, kayaknya kalau gua waktu masih partner nih ya, gua ceritain bisnis Prudential, ada 2 orang nih ya. Orang yang pertama bilangnya gini, nantilah kalau lu di Prudential udah dapat 10 juta, gue baru join sama lu. Ada yang pernah ngalamin gitu? Buktinya ya, itu berarti buktinya ya. Nah, berjalannya waktu, lu dapat deh 10 juta. Ya, orangnya lu datangin lagi. Orang yang beda misalkan ya. Wah, dia gajinya di bawah kita misalkan ya. Terus dia bilangin, nantilah kalau lu udah 30 juta, gue baru join sama lu katanya. Oke, kejar lagi 30. Ya, udah 50 sama. Jangan-jangan waktu income kita 50 juta, ketemu orang income-nya 51 juta, kita jadi nggak pede untuk ceritain bisnisnya ke dia. Ya. Padahal sebenarnya acuannya bukan lebih besar gua atau yang dia dapetin. Acuannya adalah seberapa confident teman-teman yakin bisnis Prudential ini bisa bawa kita naik sebenarnya. Ya. Menurut gua itu. Jadi buat gua untuk ceritain orang yang misalkan secara ekonomi finansial ya, umur dia lebih tinggi dari gua dan income lebih besar, gua nggak takut untuk ceritain. Bukan seberapa besar yang kita udah terima. Tapi seberapa yakin si Prudential bisa bawa kita ke dreamsnya kita. Begitupun apa yang akan dialamin kalau dia memutuskan dia mau ikut bareng sama kita. Yang pertama ya. Jadi teman-teman, even masih di partner, sebenarnya waktu yang cukup tepat untuk teman-teman mulai dari sekarang. Ya, apalagi teman-teman kalau lihat tadi Pro AAD ya. Dulu targetnya hanya jualan 150. Sekarang ada syarat apa? Enaknya ditambah. Artinya si Prudential juga menyiapkan kita untuk dari awal tahun, bukan dari akhir tahun. Ya, akhir tahun tuh ya teman-teman beresin promosi atau mau promosi di tengah tahun, itu kalau nyiapinnya sebulan sebelum, saya mau bilang tunggu mujizat gitu ya.
Nah, tapi teman-teman mesti ceritain dari sekarang. Karena orang tuh butuh waktu buat belajar, untuk persiapan, betul? Nah, itu yang gue mau ceritain tuh kok. Jadi, teman-teman please, jangan lakukan my mistake ya. I know what to do, but I don't do what I Yes. know. Jadi kalau dipikir dok, kalau dibilang ya, apakah dari dulu, angkatan kita dulu ya, tahu nggak bahwa kita itu buat besar di bisnis ini ya, caranya adalah dengan berpartnership. Tahu, gue yakin semua orang tahu. Ya. Oke, gue tahu. Masalahnya dan tahu aja nggak cukup. Ya, tahu. Sayangnya adalah tahunya udah lama tapi belum pernah melakukannya. Jangan-jangan udah melakukan tapi ya cepet nyerah lah. Makanya kan gue masih Arya deket nih. Gue waktu awal pandemi sering ke rumah dia. Teman-teman mau tahu nggak cerita gimana dilahirkannya seorang GG? Oke. Nah, satu hari gue lagi ke, oh ini di freeze ya. Oke, satu hari gue lagi ke rumah Ko Arya, terus dia cerita, gue ada nih orang pengen gue ceritain ya. Terus gue bilang sesuatu nih sama Ko Arya. Nah, biarkan Ko Arya yang menceritakan ya, biar lebih seru ya. Oke. Jadi waktu teman-teman boleh kasih plus buat Gary dengan David teman-teman ya. Ini adalah itu Gary, itu David. Banyak orang tanya yang mana sih David itu, nah ini David tuh, nah, itu David Lee ya. David Lee, Bruce Lee sama. Satu clan. Oh, sama Jet Li beda ya? Sama Jet Li, Bruce Lee ya saudaraan ya. Cuman yang mereka udah nggak ada. Nah teman-teman, bagaimana lahirnya mereka ya? Mereka dikandung di Adon. Ya. Gary adalah anak pertama saya di tahun kemarin. Gimana ceritanya? Nah betul teman-teman. Lagi itu saya sempat ngobrol sama Edo lagi tuh pandemi, sempat lagi ke rumah ya, Edo ke rumah. Dan gua itu kan mulainya pengen ya lagi tuh. Kan 2022 itu gue mulai sadar ya, mulai benar-benar sadar ya. Tapi kalau mulai ada pertanyaan-pertanyaan, riak-riaknya memang dari 2020 juga gue udah pengen ya. Kenapa? Buat ngembangin tim. Karena gue dulu udah pernah selalu pengen, gue itu pengen besar. Besar itu satu-satunya cara, the only way adalah dengan berpartner. Kalau perusahaan mau gede, lu berpartner, lu berpartner. Ya. Nggak ada yang alone, ini lu jadi gede. Berpartnership, lu harus gede. Makanya menanamkan mindset bukan atau. Nah, gue baru ingat lagi tuh ikut seminar, kita itu kebanyakan mental, ini apa, Hinata Nicola itu ya. Menerapkan mental atau. Oke, sekarang mentalnya harus, udah zaman kayak sekarang mentalnya dan. Oke, maaf ya, kalau boleh gue bahasnya dah, selling atau rekrut ya. Selling dan rekrut. Ya. Bukan saat waktu kita akhir tahun mau jadi leader ya, dari sekarang. Tapi kan dari ujung gitu. Nah, percaya nggak percaya adalah mindset yang di awal ditanamkannya itu kita harus hidupi teman-teman. Bisa nggak sekarang punya selling dan rekrut ya? Tahun kemarin di legacy banyak orang yang buktikan kok itu bisa. Oke, tapi karena mental atau jadi begitu. Nah, ngomong soal Gary, gue udah mulai menanamkan. Dan itu tapi gue tuh orang yang butuh konfirmasi ya. Selalu gitu. Gue ngobrol sama Edo, ini cerita aslinya Ger. Ya lagi itu gue bilang, Dok, gue itu ada satu ketemu ya calon partner ya. Cuman gue bingung ya, perlu gue rekrut nggak ya gitu. Kenapa kok bilang ada satu orang, gue bilang namanya Gary, sih. Dia itu seorang dancer, seorang choreographer, dan gue bingung ya, mau rekrut atau enggak ya gitu. Atau gimana, soalnya di pandemi kan ya. Edo coba bilang, kok rekrut aja. Kenapa gue itu terlalu banyak ininya loh, asumsinya ya sih. Tapi takut kalau pandemi nanti gini, nanti nih. Tapi kalau gue rekrut kayak begini, ntar jalan nggak ya? Nah, udah berpikir jalan nggak ya? Lu jalanin rekrut aja belum? Dia, lu tanya jalan nggak ya? Ya nggak sih? Parahnya adalah satu step aja lu lakuin, tapi yang ini jalan nggak ya? Bukan pembisnis ya, bukan. Tapi jalan nggak ya? Tapi dulu, kok rekrut aja, coba aja ya. Ceritain dulu buat pelatih keberanian gue, buat menceritakan peluangnya. Akhirnya gue memberanikan diri waktu itu setelah sama GG, ya nggak sih? Dan singkat cerita GG coba bilang, ya kok sebenarnya saya mau cerita sama kok juga, Martin Polis. Martin Polis ya. Martin Polis karena apa? Ya karena pandemi entertain itu nggak bagus, udah nggak begitu, maksudnya shutdown, nggak jalan. Dan gue tanya sama Giri, kalau sekarang lu ngapain? Dia bilang, sekarang bantuin Wendy, istrinya. Ngapain? Jualan cuanki, bawang, bener gak ya? Oh gitu. Gue tanya, lu berapa lama di dunia entertain? 20 tahun. Gue bilang,
wow, udah lama juga ya. Lu sampai sehebat ini, lu pasti passion banget ya Gi, ya di dunia dance. Ya kok, 20 tahun itu yang menghidupi gua. Terus kalau jualan cuanki dengan bawang, passion gak Gi? Gue bilang, serius gue bilang gitu ya Gi, ya? Passion gak? Gue bilang, ya enggak tuh kok. Nah, terus kenapa lu lakuin? Gue bilang, kok zaman kayak begini mah kok apa juga gue lakuin ya. Ini gue berhentiin asuransi karena gue butuh modal untuk, meskipun modalnya nggak terlalu besar, tapi pengen berhentiin asuransi. Buat apa tahu penting asuransi, tapi lebih penting gue buat hidup susunya Kenneth, betul? Ke anaknya GG. Oh gitu. Gue bilang, oh jadi buat itu ya. Gue bilang, oh nggak passion tapi lu lakuin karena buat susunya Kenneth. Gue bilang sama Gary, jadi lu lakuin hal ini meskipun lu nggak suka, ya, tapi karena tujuan lu jelas buat Kenneth, tapi lu tetap lakuin ya, ya, dan lu berkorban. Dia bilang, ya kok mau gimana lagi kok semuanya shutdown, boleh nggak? Gue cerita satu hal yang gue yakin lu juga nggak passion dan lu nggak suka, gue bilang. Lu nggak passion. Akan ceritain ekspektasi dari awal dulu ya. Gue yakin lu juga nggak suka, ya, lu juga nggak passion, tapi yang gue rasain adalah ini punya dampak buat hidup gue. Dan berharap ini juga bisa jadi dampak buat hidup seorang Gary. Akhirnya gue ceritain apa namanya bisnis insurance. Sebelum dia ngomong, gue bilang, nggak passion kan? Nggak suka kan? Ya, tapi lagi itu gue cerita sama Gary yang ngasih dan teksnya bahwa Gary membuka diri ya. Dia mau tahu lebih lanjut ya, dan akhirnya gue bisa rekrut Gary. Boleh plus buat Gary, teman-teman. Asal muasalnya kita ada Gary. Ya. Gitu. Nah, cuman ya Dok, ya. Salah satunya kenapa? Oke, teman-teman, kenapa gue kenal dekat Gary nggak? Gue begitu kenal dekat dulu ya, tapi gue kenal. Ya. Teman-teman, gue lagi tuh mau berpartnership, dan gue juga partnership sebenarnya kriterianya ada nggak? Ada ya. Kalau teman-teman tahu right candidate ya, right ya, Eric ya. Nah, dari itu change, integrity, oke, goal oriented ya, high energy ya, coba. Gue coba mikir bahwa Gary itu adalah, coba dari itu yang mana Gary? Energy, betul. Seru ya kan? Motah lah kasarnya gitu. Wah ya, high energy banget ya. Dan gue ngeliat orangnya selalu positif ya, positif. Nah, gue nggak perlu yang banyak-banyak, satu aja Dok ya, dan high energy. Nah, ternyata ketika gue udah kenal lebih lanjut, ternyata orangnya teachable, orangnya mau belajar, orangnya mau ikut sistem, dan oke, lu training ya, ketemuan lagi pandemi, dia rajin banget tuh ya, ketemu gue meskipun waktu training ya, waktu ikutin sistem ya, apakah ada hasilnya? 5 bulan gak ada hasil ya. Tapi ikutin sesuai sistemnya terus, menabur terus, obey lebih tepatnya Gary itu ya. Dia obey ya, dia tahu, dia mau belajar, ikut sistem. Nah, gue percaya, makanya ada satu hal dari Dennis Chua, gue seneng banget ya. Lagi itu kita ketemu sama Dennis Chua, sistem itu mengarahkan kita, oke, hubungan yang mewujudkannya. Wah, gue lagi waktu dengar Dennis Chua waktu di mana itu komentaria ya. Dia bilang sistem itu buat setiap kita, sistem itu mengarahkan kita supaya jelas mau kemana arahnya, oke. Tapi hubunganlah yang mewujudkannya. Nah, gue pikir kalau kita hubungan udah bagus, gimana caranya supaya bisa ikut sistem biar jauh ya, lebih terarah. Tapi menurut gue kalau hubungan aja cukup nggak? Mungkin di awalnya bisa, tapi ujung-ujungnya ya, kalau gini, bayangin ya, ikut sistem, tapi hubungan nggak bagus. Menurut gue itu kayak orang kerja. Ya. Apakah hubungan bosnya bagus? Enggak banyak kan, lebih enggak. Jangan-jangan suka ngomongin bosnya ya, ikut sistem kepaksa. Tapi teman-teman boleh lihat juga, yang mungkin belum ikut sistem, tapi punya hubungan bagus. Mungkin ada juga yang tiba-tiba berhasil. Tapi buat jangka panjang, gue kasih tahu, ya, perlu ikut sistem. Buat berkembang, perlu ikut sistem. Nggak ada satupun gue pernah lihat orang berhasil di bisnis Indonesia, termasuk kemarin living legendnya kita Herianto, nggak ada yang keluar dari sistem dan berhasil. Nggak ada. Kebanyakan, gue mau kasih tahu juga, ada nggak yang startup tanpa ikut sistem? Ada. Saya bertanya orangnya di mana? Nggak ada. Oke, itu udah pasti. Fakta brutalnya itu. Nah, kalau gue lihat Gary ya ikut sistem, yang teman-teman belum ikut sistem, punya hubungan akhirnya ikut sistem. Nah, gue juga ngelihat ada namanya Ko Martin. Ya. Nah, gue lihat Ko Martin juga ikut sistemnya. Nah, itu salah satu contoh dari timnya itu juga. Martin juga ikut sistem dan berhasil ya, Do ya. Yes. Bersyukur banget. Cuman ini orangnya lagi prospek nih kayaknya di bawah. Ya, karena hari terakhir Bonanza mungkin ya. Nah, ini gue kasih lihat satu gambar nih. Nah, 3 pendekar di camp kemarin ya.
Gue nyari fotonya mana, nggak ada, udah foto yang paling terakhir dah ini ya. Nah kalau Ko Arya tanya, teman-teman lihat Senin Sabtu dia ada di Legacy ya, meeting unit hadir. Nah apakah selalu gitu? Awal-awal enggak, awal-awal tuh enggak. Kok kita Sabtu ada training? Nggak bisa, gue Sabtu jadwal jalan pagi sama teman-teman gue. Iya. Nggak bisa. Senin gimana kok Senin? Senin gue basket. Oh, oke. Jadi nggak bisa juga ya. Oke. Terus lalu gue itu hasil dari sistem nih. Edward tuh hasil dari sistem. Ikut yang training selama bertahun-tahun, coaching sama Ko Andre selama bertahun-tahun, dan jadilah gue hari ini, gitu ya. Nah akhirnya, oke, dia Senin sama Sabtu belum mau ikut nih. Ya, gue bangun hubungan sama dia, badminton seminggu sekali. Habis badminton, sebelum badminton, gue sebelum ke lapang, gue ajak dia ngopi dulu. Seminggu sekali, 2 kali tuh pasti ketemu. Ketemu, gue ceritain lagi, sampai akhirnya dia sekali datang. Dan gue sangat confident kalau orang datang ke Legacy, liatin kita, orang itu akan nyaman ada di lingkungan Legacy. Dan itulah yang terjadi. Jadi quotes-nya Dennis Cho tentang hubungan yang mewujudkannya, itu tuh bener banget teman-teman. Sampai akhirnya orang ikut sistem. Nah, gue mau ceritain juga, ada 3 tipe kelompok nih ya. Nggak tahu mungkin teman-teman udah pernah dengar atau belum. Ya. Jadi ada 3 tipe kelompok. Tolong bukain dong asisten. Tolong, cepet-cepet, jangan lama-lama. Nah, oke. 3 tipe tadi ya. Paling ngeri. 3 tipe kelompok ya. Buat kita sama-sama tahu teman-teman. Ini yang pertama tipe kelompok 10%. Tipe yang kedua adalah 20%. Dan yang terakhir adalah 70%. Saya refer dengan jawaban kita sebagai produser, peran kita sebagai produser dulu ya. Waktu teman-teman ketemu orang, terus orangnya bilang gini, kebetulan gue lagi cari insurance. Pas kebenaran lu yang datang, gue beli deh sama lu. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Dan apakah itu yang selalu kita harapkan tiap kita ketemu orang? Ya, itu jarang banget teman-teman. 10%. Ya, itu yang diharapkan. Ya, harapannya segini, realitanya segini ternyata. Ya. Itu tipe 10%. Tipe 20%. Yang pas ketemu nasabah, Om, Tante, Koci, Pak Bu, ya kebetulan kita lagi ada cashback 2 bulan premi dari Prudential. Asalkan bayar tahunan. Lu udah kasih promo cashback dari Prudential, nggak ada. Ya dia tetap nggak mau. Nggak, gua tetap nggak mau. Ya pokoknya udah kasih A, B, C, produk bagus, diskon premi dari Prudential kalau bayar tahunan, udah bagus banget, betul nggak teman-teman? Ya. Partner-partner yang kayak kita yang dulu zaman dulu nggak ada ya kok. Sekarang bayar tahunan diskon, bayar semester diskon ya. Udah dapat hal bagus aja, nasabah tetap mau. Enggak. Ada nggak kayak gitu? Ada. Yang sedihnya waktu ketemunya 20%, tapi harapan kita tetap di dia. Itu yang bikin orang jadi baper. Tapi teman-teman jangan lupain, ada kelompok yang 70%. Kalau teman-teman ketemu sama mereka, dan lu bisa mengedukasi dengan baik, dan momentumnya pas, maka orang-orang ini bisa deal sama kita. Oke? Nasabah gua di SFA ada berapa? Yang gue pribadi yang mungkin ada hampir 290. 290 itu yang nyari gua langsung. 10 ada nggak ya? Gue nggak yakin ada loh kayaknya. Gue nggak yakin ada. Tapi bingo yang itu bener dia yang cari sih. Nah itu pas kebetulan 10%. Bonanza, gue udah mikir kayaknya nggak dapet. Tiba-tiba dia telepon, temen mamahnya atau saudaranya kena cancer. Udah 2 bulan habis 1 M. Papa mamahnya nggak punya insurance. Dari dulu gue udah tawarin dari 2014. Nggak mau beli. Sampai akhirnya gue pun lupa untuk follow up dia. Tiba-tiba hari Selasa lalu nih, dia WA, kalau buat orang tua berapa? Gua tanya kan, kenapa lu tiba-tiba mau tanya tentang orang tua lu? Akhirnya dia cerita yang barusan. Ya udah deh, tolong hitungin. Habis hitungin, kemarinnya lagi, malam-malam jam 11 malam. Ya udah deh, gua ambil. Orang tua lu sehat? Sehat. Pernah ada riwayat? Nggak ada. Aman. Ya udah, besok bisa ketemu gua ke Jakarta, gua pulang pergi. Gua pergi. Jam 9, jam 11, ketemu sejam, tanda tangan, perjalanan keluar dari rumah dia, polisi udah issue teman-teman ya. Jadi ini 10%.
tepat momennya, tepat orangnya, tepat waktunya. Dari sisi sebagai kita penjual ya, produksi ya. Dari sisi kita sebagai orang yang menceritakan bisnis prudensial, yang ngajak berpartner gimana ya. Ada orang-orang yang 10%, saya nggak tahu nih semua ini ya, kita tipe 10% atau enggak. Tapi tipe 10% ciri-cirinya, ketemu orang, udah nggak usah diajarin, gue bisa sendiri. Bisa closing dengan cara dia sendiri ya. Mungkin bagusnya adalah sebelum dia ada di bisnis ini, dia udah di tempat dia sebelumnya ada. Di kerjaannya dia, di bisnisnya dia, udah biasa di PHP orang. Jadi waktu ada di Prudential terus di PHP, so what gitu ya. Tapi ada yang kayak gue nih, dulu udah nggak pernah di PHP, begitu ada di Prudential, gila bisnis Prudential menyedihkan banget gitu ya. Karena gue belum pernah ditempa. Berjalannya waktu, gue bisa dapetin itu teman-teman ya. Nah, 10% tipe yang bagus, star ya, bisa dapetin. Tapi satu hal, saya mau ingetin lagi tentang namanya sistem. Kalau orang 10% nggak ikut sistem, nggak duplikasi, susah untuk jadi leader besar. Oke? Ada yang tipe 20%. Guys, ini bonansa 500%. Gak Ya, dilakuin juga. kenapa bonansa 500% gitu ya? Dan dia tidak berprogres, non progres. Ya. Training ikut nggak? Nanti deh gue sibuk. Ya. Meeting unit ikut nggak? Nanti deh gue sibuk. Leadernya tanya, gimana minggu ini? Belum lah, nantilah. Gue kerjain Prudential nanti. Jadi nggak ada progres. Oke? Dan yang kedua, yang terakhir nih 70%. Orang-orang yang ada progres. Nggak harus hebat buat memulai. Ya. 5 menit lagi. Siap, Sin. Thank you. Pas. Ya. Berprogres, teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Kan gue ngundang speaker hari Sabtu nih ya. Teman-teman ngerasa tahun kemarin, 2 tahun kemarin speaker Sabtunya bagus-bagus? Ya. Mereka itu banyak banget dari mereka. Banyak banget ya. Yang berasal dari golongan 70% loh. Ketika orangnya mau humble ikut sistem, ya, dia mau cerita, Duar, gue tadi udah ketemu orang nih ya, tapi gue belum berhasil. Belum berhasil gimana? Coba ceritain lagi. Ya. Terus gue terima, gue tahu keadaan dia, gue semangatin lagi. Oke, jalan lagi. Sedih sehari aja cukup, nggak usah sehari, 2 jam cukup lah. Yang ngopi gue aja ngopi, balik lagi, kerja lagi, and then besoknya punya hasil lagi. Sistem yang dilakuin terus-menerus, maka berprogres dan bisa punya hasil bagus. Gua dari golongan 70%. Lu, menurut lu dari golongan berapa? 70 pasti ya. Nggak berani ngomong 10 ya? Takut kamu duplikasi. Ya. Banyak dari kita 70%. Ya, kan engkong leader kita minggu lalu datang Herianto. Herianto itu sekarang penerima overriding terbesar nomor 1 se-Indonesia. Umurnya sama Ko Andre beda 2 tahun ya? Oh, setahun, beda setahun. Ya. Dia bilang dengan skema yang baru, tahun ini gua 5-6 M lah income sebulan, 5 M. Temen tahu nggak backgroundnya apa? Bapaknya supir angkot. Mohon maaf ya, supir angkot. Akhirnya ditempa sekolah S2. Ya hari ini luar biasa. Menurut gua tadinya mungkin 70% juga yang prospek terus ditolak juga gitu ya. Nah, gue pengen ceritain ini teman-teman kenapa? Supaya satu ya, tadi kan udah cerita nih, kita ngajakin orang berpartner, terus orangnya bilang, gue pengen ikut lu kalau lu udah 50 juta sebulan. Oke? Berarti mesti ngebuktiin lu. Nggak semuanya kayak gitu. Ada loh orang-orang yang ikut kita bukan hanya karena uang. Iya. Dulu pandangan gue gitu, gue bilang ke Ko Victor, ya kalau Ko Victor masih ingat, kok kayaknya nanti kalau udah jadi adik, income-nya puluhan juta sampai ratusan, rekrut gampang ya. Terus Ko Victor tuh ngomong, Edo tuh masih sadar, orang itu ikut Edo bukan karena income-nya Edo. Wah, gitu. Tabok ya. Nah, biarin aja kok. Nanti kalau jatuh ada PPH. Gue ditampar, ya. Gue ditampar, and then gue jadi ngerti, ternyata nggak kayak gitu. Ya. Ada orang-orang dong yang pas kita ajak, gue mau lah gue ikut sama si Edo karena dia orangnya baik. Jadi kalau dia cerita apa, gue pengen ikut. Ya. Waktu kemarin kita ke NLC, ketemu namanya Gek Sinta. Orang MRT. Gue tanya, Gek, yang rekrut lu siapa? Ya, ada temen gue. Kenapa lu mau ada di Prudential padahal lu dosen?
Aku mah nggak susah diajak, aku cuma pikir orangnya baik jadi aku mau ikut. Hari ini Gek lagi keliling tour Eropa, melihat Aurora, katanya tadi gue WA-an, punya leader 11 teman-teman, produser, kemarin New York pun dia dapat gitu ya. Jadi nggak selalu ikut hanya karena bukti, ikut karena hubungan, banyak banget. Ya. Dan ini penting juga buat kita tahu, untuk jaga ekspektasinya kita. Gua dulu sama, ketemu nasabah 5, pengen closing 5-5-nya. Ternyata gua hanya berkutat 5, kebetulan ya, dipercaya sama Tuhannya dikasih suruh perbesar kapasitas dulu, ditemuinnya yang 20%, kebetulan gitu ya. Nah, ada nggak ketemu 10%? Bisa. Ketemu 70%? Bisa. Yang pasti kapasitas kitanya terus perlu diperbesar, teman-teman. Gitu sih, itu cerita dari gua. Nah, ngomong-ngomong sebagai penutup, tadi kan kita cerita banyak cerita orang nih ya. Ko Arya banyak cerita testimoni dan cerita dari orang-orang yang dia temui yang akhirnya mengkonfirmasi keadaan dia hari ini bahwa Ko Arya tuh bisa. Dan inilah Ko Arya di 2023 siap untuk take off ya. Gua cerita dari sisi bisnisnya ya. Jadi kaitannya adalah bisnis sama orang. Kaitannya apa Ko Arya? Lu ini Oke, kaitannya. Yes, benar banget teman-teman bahwa kita itu menggunakan bisnis ini ya untuk membangun hidup banyak orang, teman-teman. Oke, jadi sekali lagi kita itu menggunakan bisnis ini ya buat membangun hidup orang. Nah, pertanyaan adalah kalau kita mau menggunakan bisnis ini ya apa yang perlu kita gunain coba? Ya, apa yang kita perlu gunain? Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu bahwa oke, kita mau membangun hidup orang lewat bisnis ini itu pasti punya toolsnya yang buat teman-teman pakai. Gimana nih? Nah, kalau teman-teman lihat tadi slide-nya. Ya. Dalam bisnis kita ini di kuartal pertama, teman-teman harus tahu nih, di kuartal pertama kita manfaatkan ya apa yang ada dalam bisnis kita. Satu, ya. Ketuhanan bukan. Mana sih? Yang nomor 11 ya. Ya, nomor 11 ya. Krisnya matiin. Di tahun 2023 ini ya mungkin ada teman-teman bertanya-tanya, kamu nanya. Nah, jadi jangan ada yang nanya lagi, teman-teman. Oke, kita tahu bahwa kita itu membangun hidup orang lewat bisnis yang kita punya. Ini toolsnya nomor 1 adalah ada yang namanya Anyer. Boleh bilang kiri kanan Anyer ya. Kenapa harus sampai Anyer? Harus begitu kenapa sih? Viral. Viral. Nah, kalau teman-teman tahu ya bahwa Anyer itu 98 juta ya sampai dengan bulan Maret. Dan kalau mau 23 adalah 168 teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, teman-teman bisa pakai dalam bisnisnya kita pakai tools ini ya sampai dengan bulan Maret untuk bawa ya setiap partner-partnernya kita ya bertumbuh, teman-teman. Oke? Jangan tanya bahwa aduh gimana ya caranya memakai bisnis ini untuk membangun hidup orang. Nih, ada teman-teman sistemnya. Oke? Selalu ingat, kita kuartal pertama nih, Januari, Februari, Maret. Buat para partner kita, bantu mereka, hai para leaders ya, bantu partner-partnernya kita buat bisa pergi ke Anyer. Lu bisa sapu bersih. Kalau lu beresin Anyer ya. Maka lu bisa sapu bersih sama Pro AAD. Betul. Nah, teman-teman lihat ya, yang berikutnya adalah Pro AAD, teman-teman ya. Ini sampai berapa? Mei. Ini kalau beresin ini itu deket banget, betul? Ya. Dan ini mepet-mepet di kuartal pertama, ya. Tapi teman-teman perlu realize juga, ya, bahwa ada tambahan di Pro AD ini adalah 2 ya NAA-nya ya. Karena kita kan mau besar perlu membangun ya. Kita berpartnership kalau pengen besar, yuk ada 2 partnership-nya kita ya, untuk ngejar namanya Pro AAD. Oke teman-teman. Makanya Ko Arya 2 NAA-nya gimana caranya? Kan nggak semua orang udah bisa menceritakan bisnis prudensialnya, betul nggak? Benar. Makanya kita siapin ini. Laisa tolong di next. Nah, di tanggal 26 Januari minggu depan, ya gue akan ceritain. Tapi gue nggak kasih jaminan kayak Ko Herianto ya. Yang jamin Ko Andre. Ko Herianto kemarin ngomong gini, lu ya, undang orang, kita makan ke hotel, 1 orang 200.000 katanya. Terus kita makan, dia ngomong. Kalau habis ngomong, orang yang nggak join, gue yang blow on, dia bilang gitu kalau nggak salah ya. Gue ganti semua duitnya kalau orang yang nggak join. Gila, gue belum berani, teman-teman, gue belum berani, mohon maaf ya. Bisa nggak? Seenggaknya gue mencoba ya.
Mungkin kalau mau dijamin sama Kohana, gitu ya. Nah, teman-teman, untuk menceritakan bisnis talk ini, boleh kita panggil Bro Revin buat ceritain bisnis talk. Kaget ya, kaget ya. Nah, teman-teman, temanya legacy tahu mungkin Take off. Oke, thank you dok. Take off. Nah, ini adalah gerbang masuknya teman-teman kita semua, saudara kita atau kerabat siapapun untuk datang ke Legacy. Biar apa? Biar mereka tahu nih tiketnya mau kemana nih. Biar kita take off bareng-bareng teman-teman. So teman-teman, ini ada sebenarnya ada ininya sih. Cindy tadi itu ada siap nggak ya? Kita mau kasih habit yang bagus teman-teman. Kita kalau bisa mau ngajakin teman-teman kita ke NBO, ke Business Talk ini, kita perlu bikin habit yang bagus, berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Nah, apa aja itu teman-teman? Udah siap belum, Sin? Nah, langsung aja kali ya. Salah satunya kita pengen teman-teman, teman-teman yang mau diajak ke Business Talk ini adalah, nah, tim Business Talk itu kan udah siapin konten ya teman-teman ya. Para leader boleh dibantu share, biar orang-orang pada tahu nih, ada acara yang bagus di Legacy. So please kita sebarkan biar halayak ramai tahu tentang acara ini ya teman-teman ya. Dan semua orang yang baru yang belum jadi partner atau bukan partner itu makanannya Prudential bayarin ya semuanya. Yes, betul banget. Nah yang kedua, nah ini salah satunya juga ada flyer teman-teman, bisa mulai dikirimin ke calon-calon partnernya teman-teman. Biar mereka juga tahu nih pembicaranya orang-orang hebat. Ada Edo yang udah sukses dari muda dan ada Wendy yang berotot luar dan dalam. Oke. Oke, berikutnya ada Mana? iya dong, secara finansial berotot, Iya. tapi luar juga berotot ya. Oke. Benar. Dan yang ketiga, teman-teman pastiin sebelum mereka datang ke acara Business Talk, mereka udah ceritain dulu gimana sih tentang serunya komunitas kita, minimal itu dulu, atau lebih bagus lagi dia tahu tuh kayak gimana sih sebenarnya Prudential itu. So please teman-teman, kita bikin habit baru ini, kita mulai nih perkenalkan. Jadi nggak datang ke sini dijebak kesannya, atau misalnya, aduh, kenapa tiba-tiba langsung bicara bisnis gitu. Padahal sebenarnya kita membawa dia untuk bisa bertumbuh di sini tuh. Nah, pastikan nomor 3 ini sudah dibawa ya teman-teman ya. Dan yang keempat, pastiin juga mengisi Google Form yang udah disediain. So teman-teman, kita semua mau mulai mensupport visinya Legacy teman-teman ya. Membangun 1000 liter di 2030. Jadi mari teman-teman kita take off untuk membangun 1000 liter di 2030, oke? Thank you. Oke, nah ini kita ada slide terakhir. Ada ya slide terakhir ya? Kalau teman-teman lihat ya bahwa, nah ya ada yang lihat flyernya ya? Ya, flyernya adalah mana tadi? Nah ini dia ya. Kita tema take off ya, bahwa fasten your seat belt. Nah, terus udah gitu kalau teman-teman lihat bawahnya ya, so we can get there safely. Nah teman-teman, kalau kita udah mau V1 ya, kodenya udah siap buat take off ya, kita udah siap. Selalu bilang ya sama pramugarinya, fasten your seat belt. Oke, lu pasang seat beltnya. Kenapa? Kalau teman-teman waktu take off mau naik ke atas, kenapa sih mesti dipasang? Takutnya, wah lu jatuh lah, ya wah lu goyang-goyang lah. Karena tahu waktu ketika naik, kita tahu ya bahwa wah itu pasti tantangan ada terus ya. Makanya kita pakai sabuk pengaman supaya apa? Supaya kita diantarkan dengan pesawat yang kita punya sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, ini ngomongin selamat dan aman. Oke, pertanyaannya dalam bisnis kita itu amannya itu apa sih? Nah, bersyukurnya teman-teman yang kemarin ikut Herianto, the living legend yang datang ke sini. Nah, kita akhirnya dengerin ya bahwa ada 3 titik aman, teman-teman. Ya, ini bukan kata kita, tapi kata Herianto Chandra, enggong-enggongnya kita ya, bahwa dia bilang ada 3 titik aman dalam bisnisnya kita. So kalau teman-teman jangan ngerasa berpuas diri ya, bagus tahun kemarin promosi bagus banget, punya pencapaian keren banget, tapi bisnis itu kita harus lihat di mana sih ya ujungnya. Ya. Yang pertama teman-teman, kalau teman-teman ingat kita mau bagiin juga, satu adalah titik pertama aman adalah menjadi seorang AD, agency director. Oke, di bisnis kita itu adalah titik aman. Sekali lagi ya, bukan kata gua ya, tapi karena Herianto. Kalau teman-teman ngeliat kata gua, soalnya teman-teman mungkin nggak lihat hari Rabu lah gitu Herianto datang
dia bilang nomor 1 adalah aman pertama, jadilah seorang agency director. So sekarang yang masih posisinya partner, yang masih posisinya AD, associate agency director, teman-teman. Sampai dulu titik aman pertama, jadi seorang apa? AD, agency. Boleh bilang kiri kanannya ya, yuk cepat-cepat AD ya. Cepatnya jadi AD ya. AD ya, jadi AD ya. Oke. Yang kedua ya. Yang kedua nih ya, yang kedua. Herianto bilang ya, bahwa titik aman yang kedua, hey para AD, ya sih, jangan udah AD, aduh ya udah enak ya. Cepat-cepat jadi punya 5 AD direct ya. Kenapa? Itulah namanya AD abadi, teman-teman. Oke, kenapa kita mesti lahirkan ya 5 AD dalam directnya kita menjadi AD ada 5 orang, teman-teman. Ya kenapa? Itulah abadi. Nggak bisa didemosi ya. Ya itu udah benar-benar abadi, dan di titik aman kedua para AD ya, yuk kita cepat-cepat lahirkan yang namanya 5 AD direct, teman-teman. So buat teman-teman yang AD mana angkatan AD? Oke, nah bilang sama kita itu harus yuk benar-benar ciptain, lahirkan ya 5 AD. Supaya apa? Jadi AD abadi. Yang terakhir titik aman ketiga adalah ya jadilah master builder, teman-teman. Wow ya. Master builder itu ya bukan aja menciptakan anak-anak jadi adik ya, tapi cucu, cici, cecet, cocot, wah semuanya ya, segala keturunannya ya, 6 ke samping 6 ke bawah. Mungkin teman-teman bisa tanya ya sama yang pengundangnya ya. Tapi menjadi sebuah, bukan aja soal kerajaan, tapi kita benar-benar membangun hidup orang banyak banget ya. Tentunya teman-teman dari setiap apa yang kita bangun ya kita juga digajar dengan rewardnya, income-nya, teman-teman bisa tanya juga ya buat yang undang. Tapi kalau kemarin lihat new slide-nya Ko Heri ya, gue lihat begitu 3 tahun pertama begitu lompatannya ya di tahun keempat, wah itu lompatnya jauh banget ya. Terakhir itu ada 89 yang jadi seorang adik yang sih, begitu lompat ke berikutnya 200 jutaan. Wah, gue bilang gila ya dalam 5 tahun men. Bilang luar biasa. Tapi kalau kita jalanin sekali lagi jalanin sistemnya. So teman-teman ya dari semua senior kita, ingat teman-teman, kalau kita tahu di bisnis ini bukan aja tahu value-nya, tahu testimoninya ya, tapi ingat setiap apapun yang kita kerjakan, kita tahu titik amannya di mana. Jadilah seorang adik dulu teman-teman. Oke, itu aja deh gue. Thank you juga. Teman-teman ready to take off? Yeah. Terima kasih teman-teman. Maafkan kalau ada kurang-kurang dan keterlambatan waktu, tapi kita udah prepare yang bagus buat teman-teman. Gitu aja. Itu aja. Oke. Selamat pagi. Oke. Kayaknya tepuk tangannya belum terbaik dong buat Edo. Oke. Thank you banget Arya, thank you banget Edo. Boleh bilang kiri kanannya, sepanjang 2023 lu nggak pernah bolong ikutan training loh. Ya, bener-bener kalian luar biasa karena di tahun ini kalian nggak pernah bolong ikutan training hari Sabtu. Ya, jadi congratulations. Oke, dan bener waktu kalian datang training, kalian mendapatkan pribadi yang benar-benar punya terobosan. Di 2023, 2022, lu boleh lihat ada terobosan dari seorang Arya, dari Edo yang sepanjang tahun ini, oke, kita akan banyak dengerin bagaimana mereka berdua boleh terus membuat terobosan. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah dong buat mereka dong. Oke, ada sebuah video awal tahun biasanya nih ada yang namanya soal resolusi awal tahun. Ada sebuah video 1 menit, video lucu, udah ada? Jadi oke. Ada video lucu kita mau lihat. Inilah gambaran buat kita semua yang akan mengejar resolusi kita di tahun 2022. Beberapa udah pernah lihat? Oke, silakan. Ya, inilah resolusi kita. 我要每天坚持跑步，做一个猛男。此视频为证，加油，奥利给！ 但是我觉得，但是我觉得夏天喝热奶茶比跑步更管用哦。 Oke. 好喝！从今天开始， Oke. 我要坚。 Ya,
Jadi buat setiap dari kita yang udah bikin yang namanya resolusi, ya, kita perlu tahu bahwa Anda pasti sadar bahwa willpower nggak pernah menyelesaikan pertandingan, ya nggak sih? Ya, berapa banyak tuh resolusi yang kita buat di awal tahun, entah itu mau diet lah, ya, mau lebih sabar sama anak gitu ya, itu nggak pernah berlangsung lama. Oke, jadi kita tahu bahwa dibutuhkan hal yang lebih besar daripada cuma willpower. Ada komunitas, butuh, ada paradigma yang terus menerus. Bilangin ke kiri kanannya, Andre ngomongin soal lu tuh. Andre ngomongin sama soal lu tuh. Oke, yang online, oke. Andre ngomongin sama kamu juga. Bahwa iya, untuk 2023 kita mau buat terobosan, tentunya ada hal-hal yang kita perlu lakukan. Secara sungguh-sungguh, secara sengaja mau kita lakukan. Nah tadi slide yang bagus banget dari Edo. Dia bilang bahwa kadang-kadang kita punya yang thinking pattern, boleh tolong dilihat. Ini bagus banget. Ini breakthrough buat Anda yang realize ini. Bahwa kita mulai dari merubah pola pikir. Yang pertama adalah apa? Thinking pattern, betul? Yang kedua apa? Setelah kita pola pikirnya berubah, pola kerja kita mulai berubah. Tapi apa? Betul ya, Vane? Tadi ya. Tapi apakah keadaan langsung berubah? Enggak. Waktu istri lu mau diet, istri lu mau kurus, suami lu mau diet, ya. Lu ini pribadi yang paling lama melihat perubahan, betul, di dia. Waktu istri lu bilang, gue mau jadi pribadi lebih sabar, gue mau kerja lebih rajin, gue mau lebih sungguh-sungguh. Maka orang-orang terdekat ini orang-orang yang realize-nya belakangan. Oke? Nah, di momen inilah kadang-kadang banyak mimpi terbunuh. Ya, banyak semangat hilang. Lu mah gua tahu lu mah cuman ngomong doang. Iya. Hancur. Betul? Karena bukan hanya perlu working pattern, tapi yang ketiga perlu learning. Oh, akhirnya terbiasa nih. Terbiasa, oh gua tahu caranya begini dan akhirnya habit pattern berubah. Waktu habit patternnya berubah, baru kayak Arya. Arya akhir tahun realize sama Coach Jeffrey. Saya mau nanya, perubahannya Arya berubah mulai kapan API-nya? Mulai kapan? Yakin mulai April? Yes, mulai April. So kalau lu sekarang baru realize, bener ya, bener kata leader gue perlu berubah. Ya, kapan hasil lu bisa berubah? Mungkin akhir bulan ini, oke, mungkin Februari, mungkin April loh, hasil lu baru berubah. Padahal lu di tanggal 21 Januari, lu udah bilang bener, iya bener banget ya, gue dapat banget nih dari Arya. Gue mau berubah. Gue mau awal tahun gue mau semangat nih. Itu aja lu perlu prepare. Hasil berubah di bulan April. Bersyukur kalau Februari mulai berubah. Bersyukur kalau akhir bulan ini mulai berubah. Tapi lu perlu prepare menurut saya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda hari ini sudah aware untuk lu mau bikin terobosan? Karena kalau kita belum aware, artinya apa yang terjadi teman-teman? Lebih mundur lagi. Oke, so 2023. Oke, ini training Sabtu pertama kita di tahun 2023. Ada hal yang baik sekali, ada semangat yang luar biasa. Tahun kemarin kita lihat banyak terobosan. Oke, tahun kemarin kita lihat mulai ada multiplikasi. Buat leader-leader baru mulai ada. Oke, nggak habis-habis nih ya. Tanggal 1 kita celebrate di The House. Oke, teman-teman yang promosi, teman-teman yang achievement celebrate. Wah, euforia lagi. Belum beres juga. Tanggal 6 Desember, 6 Februari kita kemana? Ke Bali, celebrate lagi. Ya kan? Nggak habis-habisnya kita celebrate yang namanya pencapaian, betul? Oke? Tapi juga nggak habis-habisnya kita tahu
bahwa waktu kita aware, bener ya, gue perlu mulai semangat nih buat tahun ini nih. Gue mau punya terobosan. Oke, gue asik nih dengerin Arya punya tim 2 orang growing. Gue mau promosiin 3 orang. Oke, ingat ya, kalau Anda lakukan hari ini pun, mungkin hasilnya nggak instan. Hasilnya butuh proses. Bilang goyangin kiri kanannya, bilang hasilnya nggak instan. Hasilnya nggak instan. Oke, thank you banget semuanya dan selamat pagi teman-teman. Leader, saya senang tadi ngeliatin Hadilia, mulai ada closingan di awal bulan, ada 4 case kalau nggak salah ya. Wow, oke. Ada banyak leader dari luar kota juga yang online, mulai ada closingan mulai bagus. Bersyukur banget, sangat excited. Tapi kita tahu, yuk hari ini kita boleh dapetin sesuatu, ketemu seorang cerita. Oke, apa yang lu dapetin? Dan cerita apa yang mau lu lakuin selama seminggu ke depan. Oke, cerita apa teman-teman?